Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Adi Fitra Iqbal, NIM 4525091015. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kelanjutan tugas dari mata kuliah pengantar karakter. Jadi ada 10 karakter unggul yang dibutuhkan oleh generasi muda. Yang pertama itu nasionalisme, yang kedua disiplin, yang ketiga kerja keras, yang keempat kreativitas dan inovasi, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerjasama atau kolaboratif, yang ketujuh itu berjiwa kepemimpinan, yang kedelapan peduli lingkungan, yang kesembilan adaptif dan tangguh, serta ke-10 kecerdasan digital dan literasi informasi. Yang pertama itu nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap kebangsaannya yang sangat tinggi dan berlebihan, namun terhadap bangsa lain yang memandang rendah. Nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya yang tinggi, tetapi terhadap bangsa lain tidak memandang rendah. Dalam mengadakan hubungan dengan bangsa lain, ia selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsanya. Contoh sikap nasionalisme, yaitu ikut dalam upaya bela negara, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, menggunakan produk dalam negeri, ikut melestarikan budaya Indonesia, mematuhi dan menaati hukum negara. Manfaat nasionalisme, yang pertama itu meningkatkan rasa rela berkorban, yang kedua menumbuhkan rasa patriotisme, yang ketiga menumbuhkan rasa solidaritas, yang keempat meningkatkan keinginan untuk memajukan tanah air, dan yang kelima menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kebanggaan dan cinta tanah air. Cara menumbuh kembangkan, yang pertama itu mengenal beragam budaya di Indonesia, yang kedua menggunakan produk dalam negeri, yang ketiga mempelajari pendidikan kewarganegaraan, yang keempat menonton film dan musik yang menceritakan perjuangan Indonesia, dan yang kelima mengunjungi museum sejarah. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari meliputi contoh nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari meliputi bangga terhadap produk dalam negeri, melestarikan budaya lokal, cinta tanah air dan menaati peraturan dan menjaga kerukunan, serta menghargai jasa pahlawan. Tindakan lain seperti menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, mengikuti upacara bendera, dan menjaga nama baik bangsa juga merupakan wujud nasionalisme. Yang kedua, disiplin. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap disiplin memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Dengan memiliki disiplin tinggi, seseorang mampu mengatur waktu dan tindakan secara efektif sehingga mencapai tujuan dengan lebih mudah. Sikap disiplin merupakan seseorang untuk mengikuti aturan, norma, tata tertib, serta melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Disiplin mencerminkan kontrol diri seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam hal waktu, tindakan, maupun sikap. Ketika seseorang konsisten dalam menjaga disiplin, maka ia akan mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan efisien. Disiplin merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter yang kuat dan sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Jika seseorang mampu menjaga disiplinnya dengan baik, maka ia akan mampu meraih kesuksesan diinginkan dalam kehidupan. Keberhasilan seseorang seringkali dipengaruhi oleh tingkat disiplin yang dimilikinya. Cara menumbuh kembangkan. Yang pertama itu bangun rutinitas yang konsisten dan dapat diprediksi. Misalnya, urutan aktivitas pada saat bangun pagi, mandi dan bersiap-siap untuk ke kantor. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas seperti bangun pagi tepat waktu, menjaga kebersihan diri, serta mematuhi aturan lalu lintas. Misalnya, seseorang yang memiliki sikap disiplin akan selalu bangun pagi untuk memulai hari dengan produktif. Mereka juga akan selalu menjaga kebersihan diri dengan mandi secara teratur dan rapi. Selain itu, ketika berada di jalan, mereka akan patuh pada aturan lalu lintas seperti menggunakan helm saat berkendara. Manfaat sikap disiplin. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan memiliki jadwal yang teratur dan patuh pada kewajibannya,
seseorang dapat menyelesaikan tugas dan lebih cepat dan efisien. Hal ini juga membantu dalam mencapai tujuan secara lebih baik dan efektif. Memiliki sikap disiplin dapat membangun karakter yang tangguh dan bertanggung jawab. Dengan mampu mengendalikan diri dan mengatur waktu dengan baik, seseorang menjadi lebih dapat diandalkan dan disiplin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kreativitas dan inovasi, yaitu mampu berpikir out of the box, menciptakan ide dan solusi baru. Inovasi dan kreativitas adalah dua konsep yang sering digunakan dalam dunia bisnis, seni, maupun teknologi. Banyak orang menganggap keduanya sebagai hal yang sama, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan yang mendasar. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, unik, dan orisinal. Dan inovasi adalah proses mengubah ide kreatif menjadi sesuatu yang memiliki nilai atau manfaat. Kreativitas adalah kemampuan berpikir di luar kebiasaan dan menemukan ide yang unik serta orisinal. Kreativitas tidak terbatas pada seni atau desain, tetapi juga berlaku dalam ilmu pengetahuan, bisnis, dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya, yang pertama meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, yang kedua mendorong inovasi, yang ketiga meningkatkan produktivitas, yang keempat meningkatkan kepuasan kerja, yang kelima meningkatkan kemampuan beradaptasi, yang keenam meningkatkan kesehatan mental. Ciri-ciri orang kreativitas, yang pertama orisinalitas, yaitu ide yang dihasilkan unik dan belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua fleksibilitas, yaitu kemampuan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga imajinasi, yaitu berpikir bebas dan tidak terbatas oleh aturan yang ada. Yang keempat adalah eksplorasi, yaitu tidak takut untuk mencoba hal baru dan berani mengambil risiko dalam berpikir. Cara menumbuh kembangkan, yaitu dengan memperluas wawasan. Cara kita dituntut untuk harus akan ilmu-ilmu skill yang harus bermanfaat. Gali terus minat yang terus dipelajari. Contohnya ketika kita mulai dengan belajar bahasa asing, mengikuti kelas desain atau program, atau mengikuti seminar mengenai topik atau bahasa yang berkaitan dengan karir atau skill yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh adalah berjiwa kepemimpinan atau bisa disebut leadership. Kepemimpinan bukan hanya tentang memimpin orang lain, tetapi juga kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan memberikan pengaruh positif. Karakter ini akan mendorong mereka menjadi agen pembangun dan perubahan. Jiwa kepemimpinan adalah sifat manusia yang memengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sifat ini dimiliki oleh para pemimpin yang mendorong pengikutnya untuk bekerja dengan semangat dan percaya diri. Cara menumbuh kembangkan. Yang pertama, kenali gaya kepemimpinan. Yang kedua, atasi kelemahan. Yang ketiga, cari dan berikan masukan untuk membangun secara aktif. Yang keempat, asal kalian dalam membuat keputusan. Manfaatnya. Yang pertama, memperoleh peluang. Yang kedua, menjadikan serba bisa. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Cara mengembangkan sikap kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah teladan. Tunjukkan integritas dan kejujuran dan etika yang tinggi dalam semua tindakan. Jadilah contoh yang baik bagi orang lain dengan menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap tujuan. Kerja keras dan ketekunan Anda akan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak. Yang kedelapan, peduli lingkungan. Adalah sikap dan tindakan nyata untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar agar tetap bersih, sehat, dan seimbang demi kelangsungan hidup manusia serta generasi mendatang. Ini diwujudkan melalui upaya mencegah kerusakan, memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak, dan memperoleh sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk masa depan yang berkelanjutan. Ciri-ciri, yang pertama, mencegah kerusakan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, mengelola sampah. Yang keempat, menghemat sumber daya. Yang kelima, menghemat sumber daya. Manfaat adalah agar terhindar dari penyakit, lingkungan menjadi lebih sejuk dan sehat, udara lebih bersih, sumber air aman, serta mengurangi risiko banjir. Selain itu, kepedulian lingkungan juga dapat meningkatkan kebahagiaan, kenyamanan, serta produktivitas hidup. Cara menunjukkan perilaku.
terhadap lingkungan. Yang pertama, tidak buang sampah sembarangan. Yang kedua, kuras genangan air. Yang ketiga, tidak merusak pohon. Yang keempat, menggunakan transportasi umum. Yang kelima, mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang keenam, ikut gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Contoh perilaku. Contoh sikap peduli lingkungan meliputi tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah untuk didaur ulang, menghemat energi dan air, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, serta merawat tumbuhan dan hewan. Sikap ini juga bisa ditunjukkan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan ikut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan. Yang ke-9, adaptif dan tangguh. Perilaku adaptif adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, pengalaman, dan kondisi fisik dan mental. Untuk mampu adaptif diperlukan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, mengembangkan strategi yang efektif untuk menyelesaikan masalah, dan mengatasi hambatan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku adaptif sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena lingkungan terus berubah dan setiap orang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Manfaatnya, yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Cara mengembangkan kepemimpinan adaptif. Agar dapat menjadi pemimpin yang adaptif di tengah situasi, ada beberapa langkah. Yang pertama itu bertindak sesuai kebutuhan perubahan, menaati kepribadian dan memperkuat kualitas mental, memahami situasi dan membantu tim menerimanya, dan menumbuhkan antusiasme belajar berkelanjutan. Contoh perilaku adaptif. Yang pertama, kolaboratif. Yang kedua, selalu mempelajari hal baru. Yang ketiga, menemukan solusi baru. Yang ke-10, kecerdasan digital dan literasi informasi. Literasi digital informasi adalah kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang bersumber dari media digital secara tepat dan bertanggung jawab. Di era sekarang, kemampuan ini menjadi semakin penting karena hampir semua informasi kini dapat diakses secara cepat melalui internet. Namun, kemudian ini juga membawa tantangan seperti banjir informasi, hoaks, dan berita yang menyesatkan. Memahami literasi digital informasi bukan hanya tentang bisa menggunakan perangkat ataupun aplikasi, tetapi juga tentang keterampilan, berpikir kritis, dan etika dalam mengonsumsi informasi. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menguraikan mengapa literasi digital informasi menjadi kunci cerdas di era modern. Cara menumbuh kembangkan literasi digital informasi. Yang pertama, pendidikan literasi digital di sekolah ataupun perguruan tinggi. Materi literasi digital perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sehingga generasi muda terbiasa memilih informasi sejak dini. Yang kedua, pelatihan untuk masyarakat umum. Pemerintah, lembaga non-profit, dan komunitas dapat mengadakan pelatihan terkait verifikasi informasi, keamanan cyber, dan etika digital. Yang ketiga, penggunaan sumber terpercaya, yaitu mengutamakan informasi dari media resmi, jurnal ilmiah, dan situs pemerintah dapat meminimalisir risiko penyebaran informasi palsu. Yang keempat, menerapkan prinsip stop sebelum membagikan informasi. Stop singkatan dari S, sumber, yaitu periksa asal informasi, T, tujuan, yaitu pahami maksud penyebaran informasi, O, otentik, yaitu pastikan keaslian konten, dan P, pikir, yaitu renungkan dampaknya sebelum membagikan informasi. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan pada tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.